Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Ya, hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan salah satu materi anti korupsi. Namun sebelumnya kita pantun dulu. Nah, biar lebih sah ya. Oke. Tuan berpantun, tanda Melayu, jangan takut terdengar kaku. Mari kita jaga diri selalu dari korupsi yang datang merayu. Oke deh, baik. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut masuk ke materi, nah sebelumnya ada pepatah lama nih yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya hari ini sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan judul ya. Nah, kita lihat dulu ya. Saya share screen-nya dulu. Nah, ini dia. Korupsi dan dampaknya. Itu judul materi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya seperti yang tadi saya katakan, saya Mediana, saya sebagai penyaji materi untuk materi korupsi dan dampaknya pada pagi hari ini. Dan fasilitator saya bernama Master Retno Indrawati. Ya. Saya, nama lengkap saya Nurdiana. Saya lahir di Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 17 Mei 1983. Saya auditor muda di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Alamat kantor kami, jika suatu waktu Bapak Ibu ingin berkunjung ke kantor kami, bisa di Jalan Haji Abdul Malik Matana Ending Mamuju, atau bisa juga jika ingin berdiskusi atau sharing, mungkin bisa langsung ke kontak saya di 081 355 070 478 dan email saya diana.itprof@gmail.com. Nah, Bapak Ibu, setelah kita perkenalan, saatnya sebelum materi ini semua kayaknya sudah sangat penasaran untuk menyimak materi kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu ya, sebelum materi kira-kira apa nih ya, Bapak Ibu. Yuk kita lihat dulu ya. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita pretest dulu ya. Nah, pretest ini gampang kok ya. Kita bakal ngasih kurang lebih 5 soal, ya 5 soal saja. Nanti pretest ini gunanya untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan Bapak Ibu tentang korupsi dan dampaknya sebelum mengikuti materi. Oke, Bapak Ibu silahkan ya, nanti waktunya tinggal masuk di aplikasi kuis yang tadi telah kami share linknya. Nanti itu kan ada waktunya tuh Bu, Bapak Ibu tinggal diklik. Nah setelah itu saya akan kembali ke materi. Silahkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, melalui materi kita pagi hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa Bapak kita Bung Hatta pada tahun 1961 itu pernah mengeluarkan quote bahwa jangan biarkan korupsi menjadi bagian dari budaya Indonesia. Do not let corruption to become part of the Indonesian culture. Nah, ini jadi intinya itu masih dari zaman dahulu tuh kita sudah selalu diingatkan oleh Bapak bangsa kita bahwa
jangan pernah mendekati korupsi, bahkan jangan biarkan korupsi menjadi budaya dari Indonesia. Ya, oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, Indonesia kita ini terdiri dari 34 provinsi dengan jumlah kabupaten kota sebanyak 514. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang besar dengan pulau-pulau yang banyak dan pastinya memiliki kebudayaan, bahasa yang berbeda-beda. Nah, good. Nah, kita sampai ke jumlah penghuni lapas. Maksudnya apa ya? Ya, jumlah penghuni hutan dan lapas di Indonesia itu sudah sangat banyak. Bahkan menurut sumber ini yang kita dapatkan, Indonesia itu memiliki lapas dan rumah tahanan sebanyak 523 dengan jumlah penghuni mencapai 88.111 orang. Nah, coba deh hitung-hitung ya. Berarti setiap orang napi, tiap napi itu kan satu kali makan kurang lebih 15.000. Satu kali makan dikali 3 dapat 5.000 ya. Soal apa ya? Plannya. Nah, berarti dari 111 orang dikali 45.000 kali 365 hari itu berarti Indonesia berarti negara mengeluarkan dana untuk membiayai para penghuni rutan dan lapas itu sekitar 1.441.223.175.000. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa pengeluaran yang pemerintah, yang negara harus keluarkan untuk penghuni rutan dan lapas itu. Sementara itu baru biaya yang harus negara keluarkan ya, baru dari makan, belum yang lain-lainnya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui dampak dari korupsi itu, nah sekarang Bapak Ibu apa sih upaya kita untuk mencegah dan menentang korupsi itu? Nah, kita nih sebagai masyarakat warga Indonesia nih memiliki beberapa peran ya. Pertama, kita nih sekarang ini kan kita sebagai pejabat, sebagai pegawai. Nah, ketika kita berperan sebagai pejabat dan pegawai itu yang harus kita lakukan untuk mencegah atau menentang korupsi itu ya satu, menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kantor kita. Nah, lingkupnya masih sederhana, masih kecil di lingkungan kita dulu. Nah, sekarang nih kita bergeser lagi. Kita bergeser sebagai orang tua. Nah, diharapkan dengan peran kita sebagai orang tua di rumah, kita mampu bersama pasangan kita itu untuk menanamkan karakter anti korupsi. Misalnya saja kejujuran. Jadi diharapkan konsep kejujuran itu sedini mungkin telah ditanamkan kepada anak-anak di rumah sehingga mereka punya basic nih, mereka punya dasar dari kecil. Oh, kita ajarin jujur pas. Jadi sehingga ketika mereka dewasa dan mampu membaur dengan masyarakat, mereka sudah
terbiasa terbiasa jujur begitu. Nah sekarang kita berperan sebagai suami ataupun istri gitu. Dari rumah itu diharapkan sebagai suami maupun istri ya, bagi kita emak-emak nih, bagi emak-emak nih dan para bapak-bapak nih di rumah, diharapkan kita berupaya mencegah dan menentang korupsi itu dengan menjalankan fungsi sebagai auditor keuangan. Nah, kalau misalnya nih kayak saya nih ya, misalnya di kantor, kita berperan sebagai auditor dengan sehingga menjalankan fungsi kita sebagai auditor. Salah satunya itu mengecek keuangan gitu ya, memeriksa keuangan. Nah, di rumah ketika saya kembali ke rumah, saya harus mampu memposisikan diri saya itu sebagai auditor keuangan rumah tangga, di mana aliran dana dalam rumah tangga itu harus saya yakinkan berasal dari yang halal misalnya, tidak didapatkan dari korupsi misalnya. Kemudian di antara kita suami istri itu ada saling mengingatkan. Kita si bapaknya mengingatkan istrinya, malah jangan gini ya, duitnya jangan dari ini ya. Begitu pun sebaliknya, sehingga diharapkan adanya saling memberikan ruh integritas pada semua aktivitas keluarga. Nah, bagaimana Bapak Ibu ya, masuk ya? Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat. Bagaimana kita berperan secara sosial. Jadi, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai warga masyarakat di lingkungan kita, di lingkungan kecil kita. Jadi kita diharapkan tuh kita mampu memberikan teladan dan menyerukan gerakan anti korupsi mulai dari lingkup terkecil di sekitar rumah, membiasakan akrab mengenali dan empati terhadap orang lain yang kekurangan. Oke, Bapak Ibu, tadi itu kita membahas tentang apa sih upaya kita, bagaimana sih kita mencegah dan menentang korupsi ya. Jadi yang tadinya masih abu-abu, saya harus melakukan apa ya, upaya apa ya yang harus saya lakukan. Nah, sekarang kan sudah jelas nih warnanya, sudah jelas upaya apa sih yang bisa kita lakukan, meskipun dari lingkup terkecil kita dulu. Oke, nah sekarang ini menurut ini dampak korupsi menurut UNCAC atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ini menyebutkan bahwa dampak korupsi itu banyak ya. Beberapa di antaranya itu merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat, pelanggaran hak asasi manusia, menyebabkan kejahatan lain berkembang, meruntuhkan hukum, merusak proses demokrasi, dan menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Wow, kompleks ya dampak dari korupsi ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lagi ya, kita pindah lagi ke dampak korupsi, masih seputaran dampak korupsi, namun ini kita lihat dari berbagai bidang dan berbagai sektor. Nah, di sektor ini, di bidang ini kita punya beberapa nih, bagaimana dampak korupsi itu sendiri terhadap ekonomi, terhadap sosial dan kemiskinan, terhadap politik dan demokrasi, kemudian dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir bagaimana sih dampak korupsi itu terhadap penegakan hukum. Nah, baik kita ulas satu-satu ya, ya. Nah, kita yang pertama dulu nih,
bagaimana sih dampak korupsi itu terhadap ekonomi. Adapun dampaknya itu misalnya adanya penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk pabrik, kemudian lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatnya hutang negara, dan menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Ya, sedangkan bagaimana nih dengan dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan? Nah, kita lihat satu-satu lagi. Dampaknya itu satu, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya kriminalitas dan solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat itu kita pindah lagi nih. Dampak apa sih yang dihasilkan oleh korupsi terhadap politik dan demokrasi? Nah, dampaknya itu seperti munculnya kepemimpinan yang korup. Jadi di negara itu tuh sudah para pemimpinnya sudah terbiasa dengan korupsi dan menganggap bahwa korupsi itu hal biasa, hal lumrah. Nah, itu rusak itu. Nah, kemudian selanjutnya kekuasaan berdasarkan kekayaan atau plutokrasi, kemudian hancurnya kedaulatan rakyat dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih dampak eh, korupsi terhadap birokrasi pemerintah? Nah, eh, birokrasi tidak efisien pada layanan publik, matinya etika sosial politik, dan runtuhnya otoritas pemerintahan. Kemudian kita pindah lagi nih. Mungkin Bapak Ibu bertanya, nah dampak korupsi ke bidang apa lagi sih? Maksudnya sektor-sektor apa saja yang lain? Nah, dari korupsi ini masih berdampak juga terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, contohnya kan lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Dan yang terakhir, dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Dampak itu fungsi pemerintahan mampu, hilangnya kepercayaan rakyat pada lembaga negara. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa dampak korupsi ini terhadap negara kita. Korupsi ini luar biasa, dia mampu memasuki segala bidang dan segala sektor. Sehingga, nah ini kita, nah setelah kita bahas apa sih dampaknya, nah pasti Bapak Ibu itu bertanya-tanya, korupsi itu apa sih? Nah, sekarang kita bahas apa sih korupsi itu, pengertian korupsi apa? Nah, bahasa Latin dari korupsi itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa korupsi itu dari bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere atau kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, kita lihat pengertian lainnya. Korupsi. Nah, yang dimaksud dengan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam bab 2 pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah, nah apa nih? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membaca nih. Nah, sambil saya ingatkan kembali ya, kita sudah kembali bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 itu yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, kan ya, udah jelas kan ya. Tadi kan sebelum sebelumnya mungkin Bapak Ibu bertanya,
apa sih korupsi ini, apa sih, kok dampaknya luar biasa ya. Ternyata, oh ini dia ya, oh iya ini dia. Ternyata korupsi itu eh, melawan suatu melawan perbuatan melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri eh, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan ya, bahkan korupsi ini bisa dilakukan juga oleh korporasi. Luar biasa ya. Next, ya. Kita masuk di 7 klasifikasi korupsi. Nah, korupsi itu terdiri atas 7. Pertama, merugikan keuangan negara. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana. Ya, di pasal 2 dan 3 itu disebutkan bahwa korupsi bahwa satu merugikan keuangan negara, kemudian dua suap menyuap, ketiga gratifikasi, empat penggelapan dalam jabatan, lima pemerasan, enam perbuatan curang, dan tujuh konflik kepentingan. Nah itu 7 klasifikasi korupsi ya. Nah, wah ini gambar apa nih? Pakai baju, pakai rompi orange nih. Ini duitnya buat apa ya? Duitnya kok lewat di bawah meja ya? Ada apa nih? Nah, sekarang kita masuk di perbedaan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Ya, Bapak Ibu, sekarang sudah pikirannya sudah mulai terbuka ya, lebih jelas ya tentang korupsi dan dampaknya ya. Sekarang kita mau tahu dulu nih, apa sih gratifikasi? Kita kan sering mendengar uang pelicin, uang pelicin. Nah, apa sih si A melakukan pemerasan nih, si B melakukan suap nih. Nah, apa sih perbedaan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap? Yuk, terus kita bahas satu-satu. Nah, gratifikasi atau hadiah itu dia diberikan secara pasif, tidak ada deal atau komunikasi di antara keduanya. Tiba-tiba aja si A ngasih gitu. Hanya tiba-tiba ada dikasih sesuatu, padahal kita sebelumnya tidak ada komunikasi ya, tidak ada telepon-teleponan. Gitu. Itu bisa dikategorikan gratifikasi. Kemudian pelicin. Uang pelicin itu adalah uang yang diberikan secara tidak resmi kepada petugas yang berwenang untuk memperlancar urusan. Uang semir, beri aja uang pelicin supaya urusannya cepat selesai. Kan kadang kayak misalnya kita lagi ngurus KTP ini ya, harusnya kan ngantri yang ke loket dulu dan sebagainya sebagai yang ngambil antrian dan sebagainya. Nah kadang kan orang kasih saja pelicin biar urusannya cepat selesai, aman cincai lah. Oke, kita lanjut ya. Pemerasan. Nah, pemerasan itu merupakan kebalikan dari suap. Pemerasan itu biasanya yang lebih berperan adalah pejabat negaranya yang mempunyai memaksa power atau jabatannya kepada yang memberi. Sedangkan suap adalah dia yang lebih berperan dalam suap itu adalah pemberi kepada pejabat negara atau ASN. Dan yang perlu kita ketahui bahwa sebelum terjadinya suap itu sebelumnya itu sudah ada deal-dealan di antara keduanya, di antara pemberi dan yang diberi. Ada deal, ada komunikasi, bahkan ada perjanjian di antara keduanya. Nah, kita sampai di post-test Bapak Ibu. Nah, berarti materi kita sudah berakhir ya, sudah selesai ya, insya Allah. Tadi yang saya paparkan, insya Allah semoga dipahami, dimengerti, dan Bapak Ibu selalu mengamalkan di kesehariannya, insya Allah ya. Sekarang sebelum kita tutup nih, saya mau apa ya? Saya penasaran, saya sebagai penyaji dan
teman-teman panitia ini penasaran nih, setelah menyimak materi, sejauh mana sih pemahaman Bapak Ibu tentang korupsi dan dampaknya? Gitu. Setelah materi yang tadinya tidak tahu, yang tadinya abu-abu, mungkin sekarang sudah warna biru, merah, gitu ya. Baik, kami berikan waktu 10 menit untuk proses kita, kemudian kita kembali lagi ke sini ya, sama-sama lagi kita untuk melakukan pemeriksaan. Silahkan Bapak Ibu, kami tunggu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah bersedia untuk mengisi link post-test yang telah di-share tadi. Nah, penutup Bapak Ibu ya, sebelum kita berpisah, insya Allah berpisah untuk sementara Bapak Ibu ya. Nanti deh kita ketemu lagi untuk kegiatan penyuluhan selanjutnya. Nah, penutup bahwa korupsi itu menjadi musuh bersama kita. Jadi korupsi bukan hanya musuh si A, si B, tapi ini musuh bersama dan yang betul-betul harus dicegah. Kalau sebisa mungkin dicegah, ditentang, dilawan ya. Dan dalam peran kita sebagai pegawai negeri, pejabat pemerintahan itu memiliki peran yang strategis dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tugas dan fungsi yang kita miliki. Kemudian mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, serta Indonesia yang lebih baik. Indonesia bebas dari korupsi. Ingat ya, hasil korupsi bukan rezeki. Nah, ini dia ya. Kita ingat ya bahwa menurut Bapak kita, Baharudin Nova, bahwa kita tidak dapat mengkiri bahwa banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendiri. Semangat pagi, 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 pagi. Nah,